Orang miskin tapi sombong mungkin ya. Banding Malaysia, negara kita miskin, ya, bangsa kita miskin. Sudah, jangan sombong, terima saja bantuan dari negara kita Malaysia. Jangan sombong, negara kita miskin. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nak makan, nak makan, jujur. Bongkak Pak, jangan sombong. Sepatutnya berterima kasih lah dengan apa yang orang dah tolong, orang dah bagi tu. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Kepada Indonesia, kita ni cuma nak bantu je. Bukan cuma warga Malaysia yang murka, geng. Warga Aceh juga murka. Pak, kita memang kalah jauh, Pak. Kita negara miskin, Malaysia negara kaya, Pak. Pantas saja mereka membantu kita, Pak. Jangan sombong. Udah miskin negara kita masih sombong. Itulah ungkapan-ungkapan kegeraman warga-warga Aceh dan juga warga Malaysia. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video warga Malaysia dan juga netizen Malaysia sekarang tengah murka, geng, kepada Menteri Indonesia. Itu hari Gubernur Aceh, geng, dan juga rakyat Aceh yang murka kepada para pejabat-pejabat Indonesia, geng. Kenapa? Karena bantuan daripada Malaysia ditahan dan bantuan daripada negara-negara asing lainnya ditahan, geng. Dan sekarang kemurkaan warga Malaysia terhadap Menteri Indonesia, geng. Waduh, bahaya nih, geng. Kalau sampai Menteri SDM Indonesia yang rendah itu, geng, disekolahkan oleh warga maupun juga netizen Malaysia. Belagak sih, sombong sih, angkuh sih, badan muka kan sudah kena sound oleh warga Malaysia. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Warga Malaysia meluapkan kekecewaan di medsos usai Mendagri Tito sebut bantuan yang diberikan negeri jiran untuk korban banjir tak seberapa. Jadi, dalam siniar bersama Helmi Yahya, Tito Karnavian bilang kalau bantuan medis dari Malaysia tak seberapa. Kenapa pemerintah Indonesia menolak bantuan asing untuk menyelesaikan masalah banjir, korban banjir di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya? Gak masuk akal. Mungkin ini yang disebut sebagai orang miskin tapi sombong. Mungkin ya. Kalau orang kaya sombong nggak apa-apa. Ini miskin sombong. Tidak mampu menyelesaikan tapi sombong nggak mau dibantu. Kalau Indonesia nolak investasi asing, nolak modal asing, oke, konsisten. Ini enggak. Modal asing, investasi asing jor-joran datang ke Indonesia, tapi bantuan asing untuk menyelesaikan masalah banjir yang kita tidak mampu menyelesaikannya kok ditolak. Aneh. Aneh nggak menurut kalian? Aneh. Pak Menteri, sudah diterima saja, tidak usah sombong. Masyarakat yang ada di Sumatera lagi butuh obat-obatan. Jadi berapapun nilainya sudah diterima. Negara tetangga ikhlas membantu kita. Jadi tidak usah sombong. Dibanding Malaysia, negara kita miskin, ya, bangsa kita miskin. Sumber daya alamnya melimpah ruah. Betul. Tapi betul. Setuju. Mental pejabatnya miskin, ya, miskin. Kenapa saya bilang seperti itu? Miskin hati nurani, lebih mementingkan diri sendiri, keluarganya dibanding ke masyarakat. Padahal kalian mereka sudah sangat kaya, ya. Buat apa lagi? Coba, ya. Itu yang memiskinkan bangsa ini. Kalian para pejabat yang miskin hati nurani, ya. Kasihan masyarakat. Kenapa saya katakan kalian miskin hati nurani? Itu
Kalian tebang-tebangi pohon-pohon yang ada di gunung, di hutan sana. Jadi gundul. Tanam kelapa sawit selebar-lebarnya. Tambang, ya kan? Kalian tidak pikirkan nasib masyarakat. Kalian hanya segelintir yang berbuat, ribuan manusia yang kena efeknya. Kasihan kan? Kalian tidak bisa mengembalikan nyawa mereka, harta mereka. Bisa tidak kalian kembalikan kehidupan mereka, mata pencaharian mereka? Tidak bisa kan? Jadi bagaimana? Sudah, jangan sombong. Terima saja bantuan dari negara kita, Malaysia. Betul, betul. Jangan sombong. Negara kita miskin. Siapa yang bikin miskin? Kalian juga, para pejabat. Padahal mental rakyat kita tidak diragukan, ya kan? Cuma mental pejabat ini yang miskin. Miskin hati nurani. Miskin semuanya lah, Pak. Ya, sudahlah. Jangan sombong. Lalu Pak, maru para pejabat-pejabat kita berteriak kaya, kita berteriak G20, ikut apa, BRICS dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat kita masih terlantar di sana, Pak. Udah miskin sombong. Nah, itu yang diungkapkan oleh warga. Itu udah miskin, negara kita masih sombong. Padahal niatnya Malaysia, negara Malaysia ingin membantu saudara-saudara kita yang lagi kena musibah kebanjiran. Namun apalah daya, kesombongan menteri kita. Waduh, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, tak habis pikir. Dan juga presiden-presiden Indonesia. Oh ya Allah, sombongnya minta ampun. Berbeda dengan menteri-menteri Malaysia. Kalau menteri-menteri Malaysia itu, meskipun Malaysia lebih kaya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih maju daripada kita, mesti kalau bantuan seperti itu, mesti akan diterima. Contohnya dari Pakistan. Yang dululah pokoknya, karena itu diterima oleh, dari Perdana Menteri Malaysia. Namun berbeda dengan Indonesia. Angkuh sombongnya, namun rakyat menangis di tengah banjir. Aduh, gimana nih, Pak? Oke, geng. Di penolakan itu, geng, ataupun statement daripada Menteri Indonesia, buat warga Malaysia itu geram dan murka, geng. Dan juga kepanasan, naik angin semua warga Malaysia, geng. Seperti apakah ungkapannya? Jom kita simak bersama-sama lagi, geng. Pak Menteri Dalam Negeri pandai, Pak. Pak dah lah sombong, Pak. Lepas tu Pak lagi nak berpolitik dalam suasana begini. Bantuan dari Malaysia tak seberapa. Dan bantuan itu datang daripada swasta, bukan daripada kerajaan. Wah, kau tengok guys, dia pandai tau, dia nak tarik rakyat-rakyat Indonesia. Oh, ini bantuan ni daripada swasta, bukan daripada kerajaan. Kira kerajaan Indonesia boleh handle. Sebab apa jadi macam ni? Sebab ramai rakyat Indonesia, dia puji Malaysia, terima kasih kan. Sebab tu, masing-masing nak bawa politik ya Pak. Hidup nak bawa politik ya Pak. Pandai Pak keluarkan kenyataan. Udahlah Pak, jangan sombong, jangan berpolitik. Suasana udah berlaku, pi bantu saja. Dan lagi satu, bantuan yang datang daripada luar negara hendaklah dikenakan pajak. Lagi satu masalah Pak. Dimudahkanlah urusan Pak. Kita orang ni rakyat Malaysia pun ada yang dibantu, ada yang tidak dibantu. Bantuan dari Malaysia tidak seberapa, kata Menteri Dalam Negeri Indonesia. Pak, jangan bongkak Pak, jangan sombong. Sepatutnya berterima kasih lah dengan apa yang orang dah tolong, orang dah bagi tu. Bersyukur sepatutnya. Jangan bongkak, jangan sombong Pak. Walaupun sekecil apa pemberian orang, kita sepatutnya ucapkan terima kasih. Betul. Okey Pak. Aku mau bilang sama kalian tanpa marah, tanpa emosi. Apabila pemimpin kalian menyebut bantuan dari Malaysia sebagai tidak seberapa, isu sebenar bukan nilai bantuan itu. Tapi isu sebenarnya adalah bagaimana kita menghormati niat manusia yang lain dalam menyumbangkan kebaikan. Ibu-ibu, bapa-bapa, kalian kena tahu satu perkara. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Dalam urusan kemanusiaan, adab lebih mahal dari angka. Aku tidak bercakap untuk menyenangkan sesiapa.
Aku hanya bercakap supaya kita tidak hilang nilai sebagai manusia. Dan nilai itu bermula dengan satu perkara yang dinamakan sebagai adab. Kepada Indonesia, kita ni cuma nak bantu je. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, kata bantuan Malaysia ke Aceh tak seberapa. Hanya 250,000. Katanya Indonesia punya kapasiti lebih besar lah. Jadi ini merupakan bantuan kemanusiaan. Bukan nak pulihkan seluruh negara. Tapi ini satu inisiatif yang cepat untuk menolong rakyat yang terkesan. Pulihkan negara tu tanggungjawab kerajaan sendiri. Tapi kalau tak nak bantuan, tak ada masalah pun. Cuma jangan judge ataupun rendahkan bantuan orang lain. Betul. And ini bukan kali pertama berlaku tau. Waktu bencana Palu 2018, bantuan Malaysia juga diperkecilkan. Pesawat A400 dikatakan sewa dari Hong Kong. Padahal itu bantuan Malaysia. Dalam krisis macam ni, ini bukan masa untuk ego ataupun politik. Kalau ambil bantuan Malaysia sekalipun, tak jatuhkan sesiapa. Yang penting, rakyat yang terkesan tu segera dibantu dan masalah lebih cepat selesai. And sekarang, bayangkan betapa teruknya Aceh. Ramai rakyat yang sampai terpaksa minta bantuan dekat social media tau. Betul. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun menangis memohon bantuan PBB supaya sampai bantuan kemanusiaan. Ada penduduk yang terpaksa kibarkan bendera putih sebab bantuan tak sampai. Beliau juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Malaysia sebab ada NGO seperti Mercy Malaysia yang dah membawa masuk bantuan. So, situasi sekarang sangatlah kritikal di mana 900,000 orang terjejas dekat 3 negeri, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. 300,000 orang dah kehilangan tempat tinggal tau dekat Tamiang Aceh. 1,016 orang maut, 7,600 cedera dan 212 lagi hilang. Ada pesakit sampai siap terperangkap dekat hospital tau. Sebab air naik sampai tingkat 2. Ramai keluarga yang tinggal dekat bawah kain plastik sebab rumah diorang musnah. Sekali-sekali dengan harta diorang lah. Dan ada juga diorang yang terpisah dengan keluarga. Jadi kerugian telah dianggarkan sebanyak 3.11 bilion USD. Dan yang paling terjejas teruk dekat Aceh. Banyak kawasan berbau mayat kerana paras air tinggi dan lumpur tebal. Muzakir Manaf pun ada melaporkan banyak perkampungan dekat Tamiang Aceh sekarang tinggal nama je. Rumah dah musnah sepenuhnya. Ramai yang tinggal dengan sehilas pinggang. Harta memang dah tak ada. Masih banyak lagi jalan yang tak dapat dilalui dan bantuan pun tak sampai ke semua kawasan tau. Sekali lagi dalam waktu ni, kena ketepikan ego dan juga politik. Yang penting, rakyat selamat dan bantuan tu sampai. Malaysia bantu kerana kita jiran. Kita ni manusia. Ambil bantuan, jangan rendahkan. Yang penting bantuan sampai, rakyat selamat, krisis selesai. Bukan cuma warga Malaysia yang murka, geng. Warga Aceh juga murka. Pak, kita memang kalah jauh, Pak. Kita negara miskin, Malaysia negara kaya, Pak. Pantas saja mereka membantu kita, Pak. Jangan sombong. Udah miskin negara kita masih sombong. Itulah ungkapan-ungkapan kegeraman warga-warga Aceh dan juga warga Malaysia. Sudah panas, sudah naik angin, geng. Waduh, kalau seperti ini ya benar saja geng, warga Malaysia maupun juga netizen Malaysia marah kayak gitu ya gengnya. Sudah dibantu tidak bertahu terima kasih malah menyombongkan diri. Pak, kita bukan negara kaya, Pak. Kita negara miskin. Berbeda dengan negara Malaysia. Itu negara kaya. Yang pantas saja mereka membantu kita. Namun, sudah negara miskin masih sombong. Ya Allah, ya Rabbi. Yang cakap tu geng, kasih sini geng sikit geng. Aku nak lampang nanti. Dah geram aku ya geng ya. Udah dibagi bantuan daripada warga Malaysia dan juga Menteri Malaysia. Namun inisiatif Menteri kita tidak secerdas Menteri Malaysia geng. Kenapa demikian? Bantu itu hari bantuannya 500 untuk anak-anak muda yang belajar. Itu untuk anak-anak muda yang belajar di Malaysia. Nah, itu tidak terlintas di pikiran para presiden ataupun para pemerintah, para pejabat kita, geng. Namun terlintas oleh para pemikir-pemikir daripada Menteri Malaysia, geng. Tepuk tangan dulu dong. Menteri kita, giniin dong. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Buat malu je Menteri kita ni. Aduh. Dah dengan dihujat dengan warga sendiri, dihujat sekarang dengan warga Malaysia.
tebal kali mukanya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.